Pemirsa Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam IRGC menargetkan kapal MSC Sariska milik musuh Zionis Amerika. Iran juga dilaporkan berhasil menghancurkan drone MQ-1 milik agresor Amerika Serikat pada 31 Mei dini hari. IRGC mengumumkan menyusul serangan agresif tentara teroris Amerika Serikat terhadap kapal Iran di wilayah Laut Oman. Angkatan Laut IRGC melancarkan balasan dengan menargetkan kapal kargo raksasa MSC Sariska milik musuh Zionis Amerika dengan rudal jelajah. Terdapat lubang yang terlihat pada MSC Sariska akibat serangan balasan Iran. Angkatan Laut IRGC mengumumkan pada hari Selasa bahwa serangan tersebut merupakan respons langsung terhadap serangan agresif dan khianat oleh militer Amerika Serikat terhadap kapal curah Iran Lion Star. MSC Sariska, sebuah kapal berbendera Panama, ditargetkan di dekat perairan Irak dan mengalami ledakan besar. Sebelumnya pada hari Jumat, sebuah pesawat Amerika Serikat menembakkan rudal AGM-114 Hellfire ke ruang mesin kapal curah Iran Lion Star. Padahal kapal komersial itu sedang beroperasi di perairan internasional. Angkatan Laut IRGC menegaskan setiap agresi tentara Amerika Serikat pembunuh anak-anak akan dihadapi dengan respons tegas. Sementara itu pada 31 Mei dini hari Iran berhasil menghancurkan drone MQ-1 Amerika. Pertahanan udara terintegrasi Iran berhasil menargetkan pesawat nirawak itu dengan sistem pertahanan udara baru. Drone MQ-1 Predator adalah drone pengintai dan serang UAV yang sering digunakan oleh militer Amerika Serikat untuk misi intelijen dan serangan taktis. Serangan balasan ini terjadi di tengah agresi maritim dan udara yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Serangan balasan Iran terhadap setiap agresi tersebut dinilai membuktikan kesiapan dan ketangguhan sistem pertahanan udara baru mereka. Pemirsa, Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam IRGC Ismail Qaani mengeluarkan peringatan keras atas kejahatan Zionis di Lebanon dan Palestina. Iran menyatakan kejahatan Zionis Israel di Lebanon sebagai pelanggaran gencatan senjata. Dalam pesan terbarunya, Komandan IRGC Ismail Qaani menyatakan kejahatan Zionis di Lebanon dan Gaza di bawah dukungan tanpa tahu malu dari Amerika Serikat akan menentukan tekad poros perlawanan untuk memperluas dukungan bagi front perlawanan di Lebanon dan Palestina, mengambil tindakan untuk mengaktifkan front-front lainnya, dan menyelaraskan situasi lalu lintas di Selat Bab al-Mandab dengan Selat Hormuz. Ismail menegaskan rezim Zionis yang malang harus tahu bahwa kejahatan simultan yang dilakukannya di Lebanon Selatan dan Gaza akan menjebaknya dalam pusaran operasi Hizbullah dan badai baru dari pemuda Palestina. Menteri Luar Negeri Iran Said Abbas Araghchi mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat mencakup semua front termasuk Lebanon. Araghchi memperingatkan bahwa pelanggaran apapun di satu front akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang lebih luas. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mengungkapkan dalam pembicaraannya dengan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, Ghalibaf menegaskan bahwa jika kejahatan rezim Zionis di Lebanon terus berlanjut, maka Iran tidak hanya akan menghentikan proses dialog, tetapi juga akan berdiri teguh melawan rezim Zionis. Ia memuji Hizbullah dan gerakan Amal karena telah membela tanah air mereka sekaligus umat Islam. Nabih Berri menyatakan bahwa Lebanon tidak akan pernah melupakan dukungan Iran. Sementara itu, penasihat senior pemimpin Revolusi Islam Ali Akbar Velayati menyatakan pengeboman di Dahiyah, Lebanon dan pelanggaran gencatan senjata hanya menunjukkan ketergesaan rezim palsu Israel untuk mengakhiri sejarah buruknya sendiri. Iran menyatakan penghambat terbentuknya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat adalah rezim Zionis yang terus berbuat kerusakan, salah satunya di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim tentara Zionis Israel dan poros perlawanan Hizbullah di Lebanon sepakat untuk menghentikan serangan satu sama lain. Namun Hizbullah menolak gencatan senjata tersebut. Iran sebelumnya memperingatkan Zionis Israel untuk tidak melakukan agresi baru ke Lebanon. Terbaru, Donald Trump dilaporkan mengamuk pada Perdana Menteri Zionis Israel Netanyahu dalam panggilan telepon hari Senin dan menyebut Zionis Netanyahu gila. Setelah peringatan Iran atas eskalasi di Lebanon, Trump memberitahu Zionis Netanyahu bahwa Netanyahu Anda akan berada di penjara tanpa Trump.
Melalui platform Truth Social, Trump mengatakan melakukan pembicaraan produktif dengan Zionis Netanyahu dan mengklaim ia mendapatkan jaminan bahwa Tel Aviv tidak akan mengirim pasukan ke Beirut. Klaim ini muncul setelah Iran memperingatkan bahwa mereka tidak akan mentolerir gelombang agresi baru terhadap ibu kota Lebanon yang melanggar gencatan senjata antara Teheran dan Washington. یکی از دلایل خیلی روشن تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر در فلسطین در لبنان نمیتواند چیزی باشد جز همین تخریب هر احتمالی هر کورسویی برای اینکه روندهای دیپلماتیک منجر به نوعی بهبود اوضاع بشه و این هم باز مسئولیتش بر عهده آمریکاست. ما نمیتونیم آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به عنوان دو فاعل مجزای از همدیگه در نظر بگیریم. آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. بدون تردید جمهوری اسلامی ایران خودش رو متحد میدونه به اتخاذ هر گونه اقدام لازم برای پاسداشت آتش بسی که طرف مقابل با مختصاتی که عرض کردم. Sementara itu Hizbullah menolak setiap proposal gencatan senjata parsial dan menuntut penghentian agresi Zionis secara menyeluruh di seluruh wilayah Libanon. Hal itu disampaikan anggota parlemen Hizbullah Hassan Fadlallah yang mengatakan kepada saluran Al-Mayidin pada hari Senin bahwa posisi partai Hizbullah adalah bahwa gencatan senjata apapun harus bersifat total dan mencakup seluruh Libanon. Fadlallah mengungkapkan Hizbullah telah menolak proposal gencatan senjata Amerika Serikat yang mencoba mengatur keamanan dengan menuntut Hizbullah untuk tidak menyerang bagian utara wilayah yang diduduki Israel. Sebagai imbalannya, Israel tidak boleh menyerang pinggiran selatan Beirut. Namun aturan itu tidak menyertakan penghentian menyeluruh terhadap serangan militer Israel di Lebanon yang dituntut oleh Hizbullah. Fadlallah mengatakan perkembangan baru muncul pada hari Senin menyusul intervensi dari Iran yang memperingatkan rezim Israel agar tidak melaksanakan ancamannya untuk mengebom pinggiran selatan Beirut dan mendesak pemukim di wilayah utara yang diduduki Israel untuk meninggalkan area tersebut sebelum adanya operasi pembalasan di kawasan. Komando Militer Pusat Iran memperingatkan para pemukim Israel di wilayah pendudukan utara untuk bersiap evakuasi jika Israel melaksanakan ancamannya untuk mengebom Beirut Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.